kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengagumi Engkau. Kami mengasihi Engkau lebih dari apapun. Yesus, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, haleluya, haleluya, dalam hati. Yesus, Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat, kasih-Mu luar biasa. Sampai kini Yesus Tuhan, ku akui, haleluya, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, haleluya, dalam hati. Yesus Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, sampai kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kasih-Mu dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh ajaib Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menggenapi. Hari ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih setiap pujian kami yang sudah naik di hadirat-Mu. Biar itu menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami membuka hati kami untuk bersama-sama belajar, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin, dan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, bahkan jemaat-Mu Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, pengurapan-Mu atas kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat lewat firman-Mu hari ini, supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya kehidupan kami dari hari ke hari, kami semakin diperbaharui, dan kami semakin indah di hadapan Tuhan. Kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, kami aman di dalam hadirat Tuhan. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau coba-coba mengganggu pemberitaan firman hari ini, kami sehati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Darah-Mu berkuasa di tempat ini. Ada pasukan bala tentara surga, malaikat-Mu membentengi kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Pakai bibir-Mu, lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, biar kami semua diberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dengan tema komunitas yang saling membangun. Komunitas yang saling membangun. Kita akan buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25.
Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang komunitas yang saling membangun. Kita tahu bahwa situasi akhir-akhir ini dan firman Tuhan berkata bahwa di hari-hari terakhir, hari di mana kedatangan Tuhan semakin dekat, dikatakan akan datang masa yang sulit. Ya, akan datang masa yang sulit, masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, manusia akan cinta uang, menjadi hamba uang. Bahkan secara lahiriah firman Tuhan katakan mereka beribadah, tapi sebenarnya mereka hatinya jauh dari Tuhan. Itu situasi yang ada di hari-hari di mana Tuhan akan datang yang kedua kali. Ya, situasinya semakin sulit. Dengan adanya COVID-19 kita menyadari bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia mengalami kesulitan, ya, mengalami dampak yang begitu luar biasa. Kita lihat di Indonesia, bahkan di kota di mana kita ada, dampak ekonomi, dampak banyak yang di PHK, pengangguran, kemudian otomatis dengan hal seperti itu akan banyak peningkatan kejahatan demi kejahatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan situasi yang semakin susah, ya, kita bahkan untuk ketemu satu dengan yang lain kita mulai menjaga jarak. Kalau dulu kalau ketemu mungkin kita saling berpelukan, kita saling bersalaman, ya. Ada satu keakraban yang begitu luar biasa. Tapi dengan adanya COVID-19 ini saudara, kita dibatasi untuk kita berkumpul. Kita dibatasi, bahkan membatasi diri untuk kita bisa ketemu atau komunikasi dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi yang ada seperti ini, apa yang harus kita kerjakan sebagai gereja Tuhan? Sebagai orang percaya kita harus menyikapi seperti apa? Dalam bacaan kita hari ini di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kita bersyukur karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Pada saat Dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya, saudara, dikatakan bahwa tabir itu terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa kita memiliki satu keberanian untuk kita menghadap Tuhan Allah kita yang kudus, Allah yang maha kudus tadi. Kalau dulu mungkin kita berpikir bahwa satu minggu kita bisa beribadah berapa kali. Saudara bisa ibadah hari Minggu,
Mungkin yang pemuda bisa ibadah pemuda, yang bapak-bapak bisa ibadah bapak-bapak, ada ibadah kaum wanita, ada ibadah doa dan lain sebagainya. Dengan situasi yang ada pada saat ini, saudara, kita semua dibatasi. Oleh sebab itu gereja Tuhan harus punya satu inisiatif melakukan sesuatu dalam hidupnya, dalam pribadinya, dalam keluarga. Ini yang harus kita lakukan. Masing-masing dikatakan kita bisa masuk ke tempat kudus Tuhan. Karena Yesus yang melayakkan kita. Karena dia sudah mati di atas kayu salib. Dan tadi dikatakan tabir sudah terbelah dari atas sampai ke bawah. Sehingga kita disebut adalah imamat yang rajani. Umat tebusan Tuhan. Umat kepunyaan Allah. Kita buka dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 37-38. Markus 15 ayat 37-38 dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Pada saat dia menyerahkan nyawa, tabir terbelah. Dan pada saat itu kalau dulu umat Tuhan mau datang kepada Tuhan harus lewat imam. Ya, lewat imam. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Tapi sejak saat itu dikatakan lalu, dalam ayat itu dikatakan lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir suci, bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya bahwa membawa kita untuk kita bisa langsung menghadap Tuhan. Saudara tidak harus lewat imam lagi. Jadi kalau saudara punya satu pergumulan, saudara punya satu persoalan. Gak perlu saudara sebenarnya harus setiap saat kita mencari hamba Tuhan. Karena kita sudah dilayakkan untuk bisa menghampiri tahta Tuhan yang kudus tadi. Saudara bisa memanggil dia ya Aba ya Bapa. Kita dilayakkan. Ayat 21 di dalam Ibrani dikatakan dan kita mempunyai seorang imam besar. Kita memiliki imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi imam besar kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia sebagai imam, dia adalah jembatan kita untuk kita ketemu dengan Tuhan. Jadi saudara tidak perlu melalui orang lain lagi, tapi kita bisa langsung ketemu kepada Tuhan. Kenapa? Di dalam nama Yesus, karena dia adalah jalan itu. Amin. Dia adalah jalan untuk kita ketemu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan agar setiap kita memiliki satu komunitas, satu persekutuan. Karena manusia ini adalah makhluk sosial, kita memang gak bisa hidup sendiri, sudah. Makanya mungkin ada orang-orang yang dengan situasi yang ada sekarang merasa tersiksa. Aduh gak bisa ketemu, aduh kita gak bisa kumpul, aduh biasa kita berdoa, biasa kita begini. Nah sekarang gak bisa, ada orang yang merasa tersiksa dengan keadaan ini. Manusia membutuhkan komunitas untuk saling menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Memang itu yang terjadi di gereja mula-mula, mereka berkumpul, makan bersama. Sekarang kita mau berkumpul, mau makan bersama, kita mikir sudah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Artinya adalah di mata Tuhan kita ini adalah imam. Di mata Tuhan kita ini adalah imam, kita ini kepunyaan Tuhan. Bahkan bukan saja imam, tapi di hadapan Tuhan sekaligus kita adalah raja dan ratu yang memiliki sifat natural kerajaan. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara dan saya, kita adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Kita ini kepunyaan Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar
Yang dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya, kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah keluar dari kegelapan kepada terangnya Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri yang melakukannya. Kita adalah imam-imamat yang rajani, imam-imam di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa menghadap Tuhan. Kalau kita dilarang berkumpul, tapi di hadapan Tuhan kita masing-masing bisa datang kepada Tuhan. Kita masing-masing bisa langsung memanggil Aba ya Bapa. Kita harus meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan telah memanggil kamu. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk kita menjadi berkat. Kita ini adalah imamat yang rajani, kita ini adalah pelayan-pelayan raja. Dan raja kita adalah Yesus. Kita adalah pelayan-pelayan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku, kata Tuhan. Jadi saudara dan saya, kita dipilih oleh Tuhan, amin. Kita harus yakin itu, bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan kalau orang pilihan Tuhan, artinya kita istimewa di hadapan Tuhan, amin. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Jadi pada saat saudara mengalami satu pergumulan, persoalan, tekanan yang begitu berat, saudara bisa langsung berseru kepada Tuhan. Kita diberikan satu kuasa. Kita bisa langsung berseru menghadap Tuhan. Ayat yang ke-22 dalam Ibrani pasal yang ke-10 tadi dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah. Ya, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Nah, ini persoalannya. Mari kita menghadap Allah dikatakan dengan hati yang tulus. Tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa menghadap Tuhan dengan hati, ya hati kita harus tulus ikhlas. Harus dengan hati yang bersih. Ini yang harus kita kerjakan setiap saat. Saudara, dimanapun kau berada, engkau harus membersihkan hatimu. Supaya pada saat engkau menghadap Tuhan, kita bisa langsung dilayakkan Tuhan. Bisa memanggil Dia Aba ya Bapa. Kenapa? Karena hati kita yang bersih. Tugas gereja Tuhan, tugas kita umat Tuhan adalah membersihkan hati kita setiap saat. Sehingga pada saat kau berseru kepada Tuhan, ya Aba ya Bapa dalam nama Yesus, seruanmu sampai ke hadirat Tuhan. Amin. Seruanmu sampai ke hadirat Tuhan. Tapi harus dengan hati yang bersih. Hatimu harus dibersihkan terus menerus. Berdoalah setiap saat, minta pembersihan hati dari Tuhan. Terus Tuhan bersihkan aku. Minta penyucian terus dari Tuhan. Selain dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus ikhlas, dikatakan dan dengan keyakinan iman. Iman yang teguh. Wah saudara, pada saat situasi yang sulit, ada begitu banyak orang yang imannya mulai lemah, ya. Imannya mulai lemah dengan kesulitan. Saya mungkin berpikir, apakah Tuhan masih bisa dengar doa kita? Apakah Tuhan bisa tolong kita? Apakah Tuhan masih ini dan itu? Seringkali kita mempersoalkan hal ini. Seringkali kita komplain sama Tuhan. Iman kita dituntut. Dalam keadaan situasi seperti apapun, iman kita harus tetap teguh. Kita harus tetap yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi Allah sedang bekerja. Semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita akan belajar. Ada beberapa hal di sini. Oleh sebab itu saudara, kita harus datang sama Tuhan dengan satu keyakinan. Harus percaya. Iman itu belum kelihatan.
Yang saudara minta belum kelihatan, itu iman. Kalau sudah kelihatan namanya bukan iman. Kita tetap percaya. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Sekalipun secara manusia mustahil. Tapi dia tetap percaya. Dan karena percayanya itu, saudara, Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya. Karena kepercayaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dengan iman yang teguh. Iman yang teguh artinya kita terus yakin dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan, mungkin kita belum lihat Tuhan bekerja, Tuhan lakukan sesuatu, tapi kita tetap berkata, aku percaya Tuhan bahwa firman-Mu iya dan amin. Amin. Kemudian sepakat, saudara, kita harus sepakat dengan firman Tuhan. Orang percaya itu harus yakin dengan firman Tuhan. Kita harus sepakat dengan firman. Jangan firman bilang begitu, saudara bantah-bantah. Ini firman ini gak cocok. Saudara jangan membantah, jangan bantah-bantah dengan firman Tuhan. Seringkali mungkin kita ditegur oleh firman Tuhan, buka hatimu. Jangan berkata bahwa ini bukan untuk saya ini. Buka hati saudara, siaplah untuk ditegur oleh firman Tuhan. Karena pada saat kita ditegur oleh firman Tuhan, artinya Tuhan rindu untuk kita semakin hari semakin berubah, kita semakin indah di dalam Tuhan. Firman itu yang akan mengubah kita. Pada saat kita sepakat dengan firman Tuhan, kita tidak berbantah-bantah dengan firman Tuhan, kita siap untuk ditegur oleh firman Tuhan, dan kita berkata, aku mau berubah Tuhan. Oleh firman yang kita terima, saya percaya kita akan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Sepakatlah dengan firman. Katakan, aku mau belajar untuk melakukannya Tuhan. Saudara lihat di ayat yang ke-23 dari Ibrani. Ayat yang ke-23 berkata begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dia bukan manusia, Dia Tuhan, Dia setia untuk menggenapi setiap janjinya. Persoalannya adalah saudara mau sepakat tidak dengan firman, saudara mau yakin tidak dengan firman. Pada saat kita yakin dengan firman, saudara sepakat, kita akan mengalami janji Tuhan. Sebab Dia yang berjanji adalah setia. Dia Allah yang setia, Dia bukan manusia yang suka ingkar janji. Dia Allah yang setia, firman-Nya iya dan amin. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kita agungkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini, kondisi pada saat ini, saudara, kita harus tetap tingkatkan hubungan dalam sebuah komunitas yang ada. Saudara harus tetap berpegang teguh dalam satu komunitas yang ada. Jadi jangan sampai kita luntur iman kita, kita jauh dari Tuhan, kita merasa wah kok begini. Mari kita lihat di sini bagaimana supaya kita sebagai komunitas di dalam satu persekutuan, dalam satu gereja, ada hal-hal yang kita harus lakukan, saudara. Jangan berpikir dengan situasi yang sekarang, udah gak bisa dilakukan. Saya percaya tetap bisa. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, kita harus saling memperhatikan. Walaupun dengan jarak jauh, kita harus saling memperhatikan. Komunitas orang percaya saat ini kita seringkali disebut, kalau mungkin di gereja-gereja yang seperti kita, saudara, ada komsel atau kelompok sel. Kita ada kelompok-kelompok sel. Di dalam kelompok sel yang sehat, saya percaya orang-orangnya kalau dia mau terlibat di dalamnya,
Mereka bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Pada saat mereka punya persoalan dan pergumulan, mereka bisa saling sharing di dalam kelompok sel itu. Mereka bisa saling mendoakan, bisa saling membagi. Beban-beban yang ada, kita bisa saling melihat. Dalam kelompok kita, apa yang menjadi persoalan. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus saling memperhatikan. Lihat di ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Walaupun dengan jarak jauh, saudara mungkin tidak ketemu, tapi kita bisa saling bertanya kabar. Kalau ada yang ulang tahun, ucapin selamat ulang tahun. Sekalipun kita mungkin tidak bisa berkumpul untuk mengadakan pesta, perjamuan dan lain sebagainya, tapi kita bisa saling memperhatikan. Saling memperhatikan artinya kedua belah pihak ada partisipasi. Jadi jemaat Tuhan gak bisa kita cuma nunggu aja, kapan ya saya diperhatikan. Pada saat saudara memperhatikan, saya percaya kita akan diperhatikan. Jadi saling itu dari kedua belah pihak harus ada. Ada satu aksi, jadi aktif saudara, bukan pasif. Jadi semua harus aktif. Ada orang-orang yang nunggu aja. Kapan ya saya didatengin, kapan ya saya ditelepon, kapan ya saya didoakan gitu ya saudara. Saling itu harus kedua belah pihak. Kita nggak bisa kita cuma menunggu saudara. Dalam kondisi pada saat sekarang ini kita ketemu aja susah. Tapi kalau saudara cuma nunggu dengan pasif, kita nggak ada satu reaksi, nggak ada begini, ya sudahlah kalau mau didoakan ya didoakan, nggak bisa. Kita harus bergerak aktif, melakukan bagian kita, amin. Lakukan bagian saudara. Kita jangan cuma menunggu orang perhatikan kita, kita harus juga melakukan bagian kita, kita harus juga memperhatikan orang lain. Kalau saudara ada yang lain ulang tahun, ngucapin selamat ulang tahun. Sehingga nanti kalau saudara ulang tahun, orang ngucapin juga. Kan begitu. Ya ada orang cuma nunggu aja, orang lain ulang tahun ya cuek aja, pura-pura gak tahu. Pada saat dia ulang tahun, dia tidak diucapin, tersinggung. Ya itu di mana-mana ada sudah. Ya, di mana-mana ada yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena cuma menunggu. Kita tidak lakukan dulu bagian kita. Tapi mari kita coba, saudara, kita belajar memperhatikan. Jadi jangan cuma menunggu. Jadi saling memperhatikan artinya kedua belah pihak ada aksi dan reaksi. Ada satu dengan yang lain, ada satu komunikasi satu dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ini yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita saling memperhatikan. Harus saling, kalau bisa kita saling menjaga. Kalau bisa kita saling, firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Dalam situasi sekarang ini mari kita belajar seleksi dalam bergaul. Jangan sampai hidup kita yang sudah baik, kita dikotori oleh orang-orang yang seringkali membuat hati kita jadi kotor sudah. Ini juga harus kita jaga. Jadi pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Jadi kalau engkau sudah baik, jaga pergaulan. Bagian yang kedua, masih di ayat ini, selain memperhatikan dikatakan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Jadi bagian yang berikut adalah mari kita saling mendorong di dalam kasih. Ya, dan marilah kita saling yang pertama memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih. Mendorong tapi dalam kasih sudah. Ya, mendorong dalam kasih. Pada saat situasi
seperti ini saudara, sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang harus kita jaga adalah yang pertama kita jaga hati. Jaga hati supaya kita tidak tercemar oleh media sosial yang seringkali, waduh, luar biasa beritanya sudah. Ya. Kemudian oleh orang-orang yang mungkin kita kenal, ya, mungkin bisa menulis sesuatu, ya kan? Bahkan mungkin lewat telepon, kata-kata orang bisa mencemari hati kita. Jadi harus kita jaga hati kita supaya jangan tercemar. Jaga hatimu untuk selalu bersih. Karena kalau kita nggak bersih, kita nggak bisa datang sama Tuhan. Ini yang harus selalu kita jaga. Hati kita harus selalu bersih. Jadi jangan mau dicemari oleh hal-hal yang cuma merontokkan iman kita. Kemudian yang kedua, jaga diri. Ya, jaga diri kita. Sudah situasi sulit, saudara. Kita seringkali iman kita digoyahkan oleh hal-hal yang kecil maupun besar. Jaga diri supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Ujian ada, tantangan ada, cobaan ada. Tapi kita harus menjaga diri kita. Untuk kita tetap bisa berdiri teguh dengan iman kita kepada Tuhan. Di dalam satu kelompok, saudara, kita harus saling mendorong satu dengan yang lain. Kalau ada yang lemah, dikuatkan. Sehingga setiap kita, saudara, bisa bertumbuh dengan baik. Ini memang situasi sekarang inilah yang harus gereja lakukan. Kita saling memperhatikan, saling mendorong supaya semua kita tetap bertumbuh. Bukan berarti kalau kita nggak bisa kumpul terus kita nggak bertumbuh iman kita. Ini yang harus kita cegah supaya kita tidak rontok iman kita atau kita tidak lemah. Mari jemaat Tuhan, kita terus diingatkan bahwa setiap saat adakan doa di rumah. Adakan mesbah keluarga. Bikin gerakan baca Alkitab, suami, istri, dan anak-anak. Yang selama ini belum selesai membaca Alkitab, ini waktunya, saudara, banyak waktu. Baca Alkitab sampai selesai. Bangun mesbah doa dalam keluarga. Sehingga saya percaya kalau ini terus kita lakukan, apapun yang terjadi, iman kita akan terus berdiri teguh. Bahkan kita akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Kemudian yang ketiga, jaga mulut. Ya, tadi jaga hati, jaga diri, kemudian jaga mulut. Supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita, saudara, itu kata-kata yang menjadi berkat. Jangan yang melemahkan iman, jangan yang menyakiti orang. Tapi setiap kata-kata kita belajar biar kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang bisa membangun orang lain, yang membangkitkan orang lain. Dan saya percaya setiap kata-kata dalam mulut kita ada kuasanya. Amin. Ada kuasanya. Oleh sebab itu jangan kita berkata yang sia-sia. Lakukan bagian. Kata yang membangun, membangkitkan iman orang. Kita bisa menasihati orang lain. Jangan banyak menuntut. Lakukan bagian, saudara. Kita tidak perlu menuntut siapapun. Tapi pada saat kita lakukan bagian kita menjaga diri kita dengan baik. Kita berkata-kata dengan baik dan kita tetap memproklamirkan iman kita. Saya percaya ada sesuatu yang Allah terus kerjakan dalam hidup kita. Selesai COVID-19, saya percaya akan terjadi satu kegerakan Allah yang luar biasa. Kalau persoalan ombak semakin besar, tapi sesudah itu ada pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan siapkan. Oleh sebab itu saudara harus tetap berdiri teguh iman.
Jangan sampai kita goyah. Bagian yang ketiga di ayat yang ke-25. Tadi di ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Ya, perhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi saudara lakukan itu untuk Tuhan, lakukan bagian kita. Ayat yang kelima, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, kita saling mengingatkan, kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Firman sedang digenapi, satu demi satu digenapi oleh Tuhan. Lakukan terus bagian saudara, jangan lengah. Seringkali kita banyak waktu, justru kita terlalu santai. Saudara. Mari tingkatkan jam-jam doa. Saling menasihati. Kalau saudara punya pergumulan, punya masalah, saudara jangan cerita ke tempat yang salah. Karena pada saat saudara cerita ke tempat yang salah, bukan solusi yang didapat. Tapi justru bisa saja sesuatu yang membuat iman kita semakin lemah. Kita bisa disalahkan. Tapi mari kita, kalau mau cerita, ceritalah kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Jangan kita menambah persoalan dalam hidup kita. Orang yang baik akan keluar dari hatinya, dari perbendaharaannya, sesuatu yang baik. Jadi tergantung dari dalam sini, saudara. Makanya bersihkan terus hatimu. Sehingga pada saat hatimu bersih, yang keluar itu akan sesuatu yang baik. Engkau bisa menasihati orang lain. Orang yang baik dikatakan akan keluar sesuatu yang baik dari perbendaharaannya. Jadi dari perkataan kita akan kelihatan hatimu seperti apa. Untuk mengakhiri firman Tuhan, kita buka 2 Korintus pasal yang kelima ayat 9 dan 10. Di sini kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Mari kita saling menasihati satu dengan yang lain. Rasul Paulus, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Kita lihat di sini. Sebab itu juga kami berusaha. Artinya ada sesuatu yang dilakukan. Kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Supaya kami berkenan kepadanya. Ternyata Rasul Paulus yang dikerjakan adalah dia cari supaya dia berkenan sama Tuhan. Apapun yang dilakukan, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan hari-hari, Rasul Paulus katakan bahwa supaya kami berkenan kepadanya, berkenan kepada Tuhan. Kalau kita semuanya memiliki pemikiran yang sama, bahwa apa yang saya lakukan kira-kira ini berkenan sama Tuhan apa enggak? Saudara bisa membayangkan kalau kita semua gereja Tuhan berpikir hal yang sama. Kita memiliki hati yang sama bahwa yang dilakukan adalah cari untuk perkenanan Tuhan. Saya percaya persekutuan itu akan indah. Tidak ada saling menyakiti, tidak ada saling menyinggung. Tapi yang ada adalah saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling menasihati. Kita saling menegur, saling mengingatkan. Sehingga apa yang kita lakukan, biar itu menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus,
Jadi kita semua nanti akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua apa yang kita lakukan di dunia ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Apa yang saudara lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, dalam hidup ini saudara. Baik ataupun jahat. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau saudara menabur yang baik, saudara akan menerima upah dari Tuhan. Amin. Dalam kelompok yang besar maupun yang kecil, mari lakukan ini. Kita ada di dalam satu komunitas, mari kita saling membangun. Supaya hidup kita bisa menjadi berkat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memperhatikan kita. Tuhan lihat keadaan dan kondisi kita. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sekali lagi katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oh, katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai saat ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Syukuri setiap kebaikan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, mari kita tetap bertumbuh. Amen. Saudara harus menetapkan hati di dalam satu komunitas, di mana saudara bisa bertumbuh iman saudara. Mari kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita saling mendorong satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Dan kita bisa saling menasehati. Lakukan bagian saudara. Maka Tuhan akan pakai orang-orang juga untuk bisa menolong kita. Pada saat saudara kesulitan, Allah akan kirim orang lain untuk membantu kita pada saat kita melakukan bagian kita. Percayalah bahwa Tuhan, Dia melihat dari tempat tinggi.
Dia mengenal saudara dan saya. Bersihkan hatimu setiap saat, supaya engkau bisa menghadap Tuhan Allah yang kudus. Di dalam Yesus, kita adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bersihkan hatimu, supaya engkau bisa menghadap Tuhan. Dan setiap doa yang kau naikkan, pujian yang kau naikkan, itu menjadi berkat bagi puji hormat nama. Mari dengan iman, saudara berdoa, bilang Tuhan, ini hatiku, bersihkan hatimu, supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat engkau sudah membersihkan hatimu, persoalanmu apapun angkat di hadirat Tuhan. Kalau hari ini kau sakit, angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Percaya Tuhan akan menyembuhkanmu. Pergumulan persoalan apapun, angkat itu di hadirat Tuhan. Asalkan hatimu sudah bersih, Tuhan akan menolong dan menjamah saudara dan saya. Mari dengan sungguh kita angkat pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada. Oleh karena murahan Tuhan, terus berdoa, katakan Tuhan, ini hatiku Tuhan. Bersihkan, minta pengampunan dari Tuhan. Ampuni orang-orang yang menyakiti Engkau. Lepaskan berkat bagi mereka. Terjadi bagi katakan aku percaya, aku percaya. Berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Terima pemulihan dari Tuhan, terima jamahan Tuhan, terima. Terus angkat, katakan dengan sungguh, kemurahan Tuhan dicurahkan atas hidupmu. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau sekali lagi Tuhan. aku percaya. Aku percaya. Pulihkan gerejamu. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu Pengurapan Tuhan turun. Haleluya. ku puji, ku sembah Kau Pujian Tuhan. Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Kami Tuhan. memuji-Mu Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Bisa. Haleluya. Haleluya. Gerejamu dipulihkan. Umat Tuhan dijamah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau hebat Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami ngangkat semua umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun kami berada, Roh Kudus Engkau hadir. Roh Kudus Engkau berkarya. Pulihkan setiap kami. Jamah hati kami Tuhan. Berikan kami hati yang baru. Hati yang penuh dengan sukacita dan damai yang dari Tuhan. Yang melampaui segala akal itu Bapa.
Sehingga saat hati kami dipulihkan, kami percaya mujizat itu terjadi. Saudara yang sakit terima kesembuhan dari Tuhan. Yang lemah engkau dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Engkau yang sedang berbaring di rumah sakit, Allah menjamahmu. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Bahkan virus corona Tuhan angkat dari Indonesia. Bapak Tuhan, stop penyebarannya dalam nama Yesus. Kami tetap percaya bahwa Tuhan mampu melakukannya. Jaga, lindungi, pagari kami, untuk kami tetap aman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, materaikan firman-Mu. Berkati semua kami yang sudah mendengarnya. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua yang diberkati katakan amin. Haleluya, terpuji Yesus, Kau Allah yang berkuasa. Haleluya, terpuji Yesus, berkuasa selamanya. Haleluya, terpuji Yesus, Kau Allah yang berkuasa. Haleluya, terpuji Yesus, berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah dahsyat. Allah dahsyat. Besar kuasa-Nya. Yesus dahsyat. Mari angkat tanganmu. Sebelum kita berpisah, mari kita menerima berkat Tuhan. Amin. Kami mengangkat tangan di hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau turun tangan dan memberkati kami. Kiranya berkat kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu, apapun yang kau lakukan, yang dijumpai tanganmu Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memperluas kapasitasmu. Tuhan melakukan mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Engkau yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Berkat pemulihan, berkat mujizat terjadi. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Semua yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.